Nama saya Delvianita Bruparo, NIM A1D519021 dari kelompok 5. Di sini kelompok kami akan membahas tentang perpustakaan digital, di mana saya sendiri akan membahas tentang definisi dan tujuan dari perpustakaan digital. Sebelum membahas tentang perpustakaan digital, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari perpustakaan. Menurut The Oxford English Dictionary di dalam Gatot Subroto tahun 2008 mengartikan perpustakaan sebagai tempat buku-buku yang sudah diatur agar dapat dibaca dan dipelajari atau sebagai bahan rujukan. Perpustakaan juga didefinisikan sebagai pusat pendidikan, sumber belajar, pusat media, pusat informasi, dan pusat dokumentasi. Di dalam perpustakaan, buku-buku diatur dan digolongkan menurut kategorinya masing-masing dan disusun secara rapi di rak-rak agar para pengunjung perpustakaan dapat lebih mudah mencari buku. Selain tempat membaca dan meminjam buku, perpustakaan juga dijadikan sebagai tempat berdiskusi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, maka perpustakaan yang dulunya menggunakan sistem manual atau tradisional, sekarang menggunakan perangkat digital atau sering disebut dengan perpustakaan digital, DigiLab, atau Digital Library. Nah, perpustakaan digital sendiri menurut Gatot Subroto tahun 2008 adalah sebuah sistem yang memiliki banyak layanan dan objek informasi yang diakses melalui perangkat digital. Nah, sistem perpustakaan digital sendiri adalah penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bentuk format digital, atau sering disebut juga sebagai tempat penyimpanan koleksi perpustakaan yang dibuat dalam format digital. Nah, perpustakaan digital ini memiliki layanan yang mempermudah pencarian informasi dalam format yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Perpustakaan digital tidak hanya berdiri sendiri saja, melainkan bersifat terbuka dan menampung seluruh informasi dari seluruh penjuru dunia. Karena perpustakaan digital tidak hanya menggantikan bentuk cetak saja, seperti buku dan dokumen, melainkan dia juga menggantikan bentuk fisik dari sebuah artefak yang tidak dapat digantikan bentuk fisiknya, dapat dijadikan dalam bentuk format digital. Karena koleksi yang terdapat pada perpustakaan digital menekankan pada isi informasi seperti dokumen tradisional dan hasil penelusuran. Untuk mengakses perpustakaan digital, kita harus memasukkan data diri kita kepada sistem atau software yang telah disediakan oleh pengelola perpustakaan digital. Nah, misalnya perpustakaan digital yang dikelola oleh pihak kampus atau universitas. Nah, kita harus memasukkan terlebih dahulu data-data kita yang sesuai dengan data pribadi yang ada di dalam universitas tersebut, misalnya nama, NIM, dan asal fakultas atau prodi, untuk mendapatkan kartu perpustakaan atau kartu peserta pengguna perpustakaan tersebut, untuk kita lebih memudahkan meminjam atau mencari informasi di dalam perpustakaan digital. Nah, apabila kita ingin mengakses perpustakaan digital yang dikelola oleh pihak pemerintah atau pemerintah pusat atau daerah, kita harus memasukkan data diri kita sesuai dengan tanda kependudukan kita, misalnya data diri yang ada di dalam KTP untuk mendapatkan kartu perpustakaan. Apabila kita telah mendapatkan kartu perpustakaan kita, maka kita akan lebih mudah mengakses perpustakaan digital. Misalnya, apabila kita ingin meminjam buku, kita harus men-scan terlebih dahulu kartu perpustakaan kita. Nah, biasanya itu terdapat pada perpustakaan digital dengan cara men-scan dan menunjukkan buku yang kita pinjam untuk mengembalikannya. Nah, dari hasil scanning yang telah kita lakukan, maka semua data yang kita perlukan akan keluar, misalnya tanggal pengembalian, dan apabila ada denda, kita akan dikenakan denda dengan jumlah tertentu. Nah, sebagai seorang penulis, kita juga dapat menginput atau menjadikan buku kita sebagai koleksi perpustakaan digital. Nah, berikut adalah cara untuk memasukkan buku kita ke dalam perpustakaan digital. Yang pertama yaitu kita harus mengakses terlebih dahulu software perpustakaan digital yang kita tuju. Nah, yang kedua, kita harus login.
software perpustakaannya. Yang ketiga yaitu kita akan memasukkan terlebih dahulu data buku-buku kita, misalnya nama penulis, judul, penerbit, tahun terbit, dan SN atau alamatnya. Nah, setelah kita memasukkan data buku, kita harus mengklik tanda tambah untuk menambahkan buku kita. Nah, setelah itu kita harus mengupload ke cover atau sinopsis dari buku kita tersebut. Nah, dengan cara tersebut kita dapat menyimpan data-data buku kita dan menyimpan buku kita ke dalam perpustakaan digital. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan dari perpustakaan digital. Nah, menurut Abdul Karim di dalam jurnal Iqra volume 7 tahun 2018, maka terdapat beberapa tujuan perpustakaan digital. Nah, yang pertama yaitu untuk melancarkan pengembangan yang sistematis tentang cara mengumpulkan, menyimpan, mengorganisasikan informasi dan pengetahuan dalam bentuk digital. Nah, seperti yang telah kita bahas terlebih dahulu, misalnya kita memiliki kebudayaan di daerah kita yang menurut kita tertarik untuk diteliti. Nah, kita dapat menelitinya dan hasil penelitian kita dapat kita upload ke dalam perpustakaan digital. Nah, orang-orang yang tidak tahu akan kebudayaan tersebut dapat mengaksesnya melalui perpustakaan digital. Nah, kita dapat mengembangkan penelitian tersebut dan memberi informasi kepada orang-orang yang mengakses perpustakaan digital. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan pengiriman informasi yang hemat dan efisien dalam seluruh sektor. Nah, seperti yang telah dibilang tadi bahwa informasi yang kita peroleh, kita dapat menjadikannya menjadi format digital atau dokumen dalam bentuk digital, dan kita menguploadnya ke perpustakaan digital. Nah, kita dapat saling bertukar informasi dalam perpustakaan digital. Yang ketiga yaitu untuk mendorong upaya kerjasama yang sangat mempengaruhi investasi pada sumber penelitian dan jaringan komunikasi. Nah, misalnya kita memiliki kebudayaan yang menarik untuk diteliti, kita dapat menelitinya dan menguploadnya ke dalam perpustakaan digital. Nah, orang-orang yang membuka penelitian kita dapat membaca hasil penelitian kita dan merasa tertarik akan hasil penelitian kita, dapat menginvestasikannya untuk pengembangan penelitian kita tersebut. Dan jaringan komunikasi di dalam perpustakaan digital tersebut dapat tersebar luas karena semua orang yang dari seluruh penjuru dunia dapat mengakses hasil penelitian kita tersebut di dalam perpustakaan digital. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RTS Ririn Junhania dengan NIM A1D519004. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai tujuan perpustakaan digital. Tujuan perpustakaan digital yang selanjutnya ialah untuk memperkuat atau mempererat hubungan kerjasama ataupun komunikasi baik dalam penelitian, pemerintah, perdagangan, dan dalam lingkungan pendidikan. Kemudian, tujuan yang selanjutnya ialah untuk memperluas penyebaran ilmu pengetahuan, yang dimana tentunya di sini perpustakaan digital dapat memasuki wilayah-wilayah yang terpencil, dan yang faktor utama yang mendukung di sini ialah jaringan koneksi internet. Apabila jaringan koneksi internet di sana tersebut bagus, maka masyarakat di wilayah terpencil sekalipun bisa mengakses perpustakaan digital dan mendapatkan ilmu pengetahuan lebih banyak lagi. Kemudian tujuan yang terakhir ialah untuk memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat itu sendiri artinya gimana? Dalam proses pendidikan yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun dan tanpa batasan usia. Tentunya perpustakaan digital bisa diakses kapanpun dan dimanapun pengguna ingin memakainya. Dan juga perpustakaan digital tidak ada batasan usia, yang dimana untuk mengakses ilmu pengetahuan. Dan di sini baik orang yang masih menempuh pendidikan dan baik yang sudah menyelesaikan pendidikannya masih bisa menggunakan perpustakaan digital agar bisa menambah ilmu pengetahuan mereka.
Itulah penjelasan saya mengenai kelanjutan dari tujuan perpustakaan digital. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari perpustakaan digital tersebut. Saya mengambil dari Ahmad tahun 2006, juga mengutip pendapat dari AMS pada tahun 2000. Ada beberapa manfaat perpustakaan digital, yaitu yang pertama ialah perpustakaan digital membawa perpustakaan kepada pengguna. Hal tersebut benar adanya karena dengan perpustakaan digital, seorang pengguna perpustakaan tidak perlu menghadirkan diri secara fisik agar bisa mendapatkan informasi atau sumber bacaan yang mereka cari. Mereka bisa mendapatkan perpustakaan digital dengan mudah, baik itu mereka sedang dalam ruang kerja mereka atau di rumah mereka. Mereka tentunya bisa mendapatkan informasi serta sumber bacaan dari perpustakaan digital tersebut dengan mudah. Kemudian manfaat perpustakaan digital yang kedua ialah yang dimana komputer bisa digunakan untuk mengakses informasi. Tentunya dengan penggunaan komputer dalam perpustakaan digital dapat mempermudah seseorang memperoleh informasi karena ada hyperlink yang dimana seorang pengguna dapat meloncat dari satu dokumen ke dokumen yang lainnya agar bisa mencari informasi yang mereka cari tersebut. Kemudian manfaat perpustakaan yang ketiga ialah informasi dapat digunakan secara bersama, yang dimana seorang pustakawan perpustakaan digital harus menempatkan suatu informasi ke dalam suatu jaringan, yang dimana hal tersebut agar bisa setiap orang mengaksesnya dengan mudah. Kemudian manfaat perpustakaan digital yang keempat ialah di mana informasi dapat dengan mudah diperbarui. Dan ini merupakan salah satu keuntungan yang dimiliki oleh perpustakaan digital yang tidak dimiliki oleh perpustakaan konvensional. Karena tentunya untuk memperbarui suatu informasi yang terdapat dalam perpustakaan konvensional akan terjadi kesulitan. Kemudian manfaat perpustakaan yang kelima ialah informasi dapat digunakan sepanjang masa, yang dimana tentunya perpustakaan digital bisa diakses apapun itu harinya, karena perpustakaan konvensional ada hari-hari tertentu yang dimana seorang pengguna perpustakaan bisa mengunjungi perpustakaan tersebut. Namun dengan perpustakaan digital tidak ada batasan waktu ataupun tidak ada batasan hari. Kemudian manfaat perpustakaan yang keenam ialah yang dimana memungkinkan adanya informasi yang baru. Sekian itu penjelasan dari saya mengenai tujuan dan manfaat perpustakaan digital. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dea Wulan Sapitri, NIM A1D519007. Saya anggota dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan subjudul saya tentang indikator atau tolak ukur perpustakaan yang baik. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan 4 macam dan 4 perbedaan antara perpustakaan tersebut. Yang pertama tentang perpustakaan konvensional atau conventional library. Yang kedua, perpustakaan hibrida atau hybrid library. Yang ketiga, perpustakaan bookless atau bookless library. Yang keempat, perpustakaan digital atau digital library. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perpustakaan konvensional atau conventional library. Secara bahasa, perpustakaan konvensional berarti perpustakaan umum. Secara istilah, perpustakaan adalah institusi yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, serta rekreasi dan para perpustaka. Yang kedua, tentang perpustakaan hibrida atau hybrid library. Perpustakaan hibrida adalah perpustakaan yang memiliki dua muka, yaitu merupakan perpaduan koleksi digital dan koleksi konvensional. Perpustakaan hibrida didesain untuk mengelola teknologi dari dua sumber yang berbeda, yaitu sumber elektronik dan sumber-sumber koleksi yang tercetak yang dapat diakses melalui jarak dekat dan jarak jauh. Perpustakaan hibrida dapat menjadi sosok perpustakaan ideal bagi masyarakat Indonesia yang masih berkembang, di mana koleksi buku sangat diperlukan dan kehadiran internet telah menjelma sebagai suatu kebutuhan. Meskipun ideal di Indonesia, tetapi kebanyakan perpustakaan di Indonesia menghilangkan istilah hibrida pada nama perpustakaannya dan lebih memilih istilah digital pada penanaman perpustakaannya. Padahal, dari segi konsep, perpustakaan
yang dinamai perpustakaan digital itu masih berciri perpustakaan hibrida. Fenomena inilah yang menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Para penulis berpendapat bahwa perpustakaan hibrida ini merupakan suatu bentuk evolusi dari perpustakaan konvensional menuju perpustakaan digital. Jika dibariskan maka ia berada pada posisi tengah. Bentuk koleksi di dalamnya beragam, dimulai dari cetak, analog, dan digital, sehingga dalam penggunaannya bisa menggunakan akses secara fisik dan non-fisik. Memiliki akses non-fisik untuk digital research baik yang dilanggan atau beli maupun dalam bentuk repositori, membutuhkan pustakawan dalam melayani perpustakaannya. Baiklah, yang ketiga, tentang perpustakaan bookless atau bookless library. Secara bahasa, bookless dapat diartikan sebagai tidak mempunyai buku. Jika kita dikaitkan dengan perpustakaan, berarti perpustakaan yang tanpa ketersediaan koleksi buku atau koleksi cetak di dalamnya. Jenis koleksi yang terdapat pada bookless ialah sepenuhnya buku elektronik atau digital, bisa pula berbasis online. Dalam proses pemanfaatannya, buku elektronik ini tentu membutuhkan peralatan khusus untuk membaca seperti e-reader. Jenis perpustakaan bookless baru saja populer beberapa waktu ini. Keberadaannya, perpustakaan ini diketahui berada di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Penulis belum menemukan informasi yang valid keberadaannya perpustakaan ini di Indonesia. Meskipun tanpa adanya koleksi cetak, perpustakaan bookless masih perlu bangunan fisik, perpustakaan yang memadai dan memiliki dana yang tidak sedikit untuk memenuhi kriteria perpustakaan bookless. Karena perpustakaan bookless haruslah menyediakan fasilitas seperti laptop language, desktop dengan berbagai aplikasi dan ukuran layar, serta penyediaan e-reader yang menjadi sangat penting. Perpustakaan bookless berbeda dengan perpustakaan hibrida yang memiliki dua jenis koleksi cetak dan digital. Sementara di perpustakaan bookless, semua koleksi cetak tidak tersedia. Fasilitas baca menggunakan e-reader merupakan perangkat elektronik berbentuk tablet yang memiliki layar yang dapat menampilkan lembaran buku elektronik. Itulah sebabnya sebuah perpustakaan bookless meminjamkan e-reader kepada para pemustakanya. Selain itu juga menyediakan desktop untuk akses koleksi di tempat sehingga membutuhkan tempat yang cukup luas. Nah, baiklah yang keempat dan yang terakhir tentang perpustakaan digital atau digital library. Hadirnya jenis perpustakaan digital sudah tidak asing lagi bagi para praktisi perpustakaan. Hal ini disebabkan karena beberapa tahun belakangan ini teknologi informasi dan telekomunikasi atau TIK atau yang dikenal dengan ICT, Information and Communication Technology, dan lebih spesifik lagi jaringan internet makin merambah ke seluruh aspek kegiatan termasuk bidang perpustakaan. Tidak ada yang bisa membendung kemajuan teknologi saat ini, bahkan kita dituntut terus mengikuti lagi jaringan internet makin merambah ke seluruh aspek kegiatan termasuk bidang perpustakaan. Tidak ada yang bisa membendung kemajuan teknologi saat ini, bahkan kita dituntut terus mengikuti perkembangannya. Sebuah perpustakaan digital adalah suatu sistem yang menyediakan suatu komunikasi pengguna dengan akses terpadu yang menjangkau keluasan informasi dan ilmu pengetahuan yang telah tersimpan dan terorganisasi dengan baik. Singkatnya, perpustakaan digital ini ialah perpustakaan yang mampu melayani penggunanya dengan segala kemudahannya yang tentunya harus terkoneksi dengan jaringan internet dalam pengaksesannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang 4 macam dan 4 jenis perpustakaan yang sebelum ini kita kenal. Dan saya mengambil sumber ini dari Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan judul 4 jenis perpustakaan zaman now oleh Wafiuddin Rahmat Harahap, mahasiswa Magister Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, setelah saya memaparkan dari beberapa jenis perpustakaan tersebut, di sini saya akan menjelaskan lagi komponen yang ada di perpustakaan digital. Komponen untuk pengembangan perpustakaan digital untuk membuat dokumen digital ada beberapa komponen yang perlu dipersiapkan agar dalam pembuatan dokumen lancar. Komponen tersebut ialah yang pertama, perangkat kelas terdiri atas komputer dan alat pemindai atau scanner.
Di sini saya akan menjelaskan apa itu komputer dalam perangkat keras. Komputer merupakan sebuah mesin yang dapat menerima dan mengelola data menjadi informasi secara cepat dan tepat. Proses di dalam komputer dilakukan oleh perangkat mesin yang terdiri atas hard disk, motherboard, RAM, prosesor, kabel-kabel data, dan power yang mendukung meneruskan perintah dari perangkat input. Yang kedua, alat pemindai atau scanner. Scanner adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi, tetapi mesin fotokopi dapat langsung dilihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya dapat ditampilkan pada layar monitor komputer dulu. Kemudian dapat diubah dan dimodifikasi sehingga tampilan dan hasilnya bisa disimpan sebagai file teks, dokumen, dan gambar. Perangkat keras atau storage hardware adalah untuk menyimpan perangkat lunak dan data dalam bentuk yang relatif permanen, yang mudah untuk ditemu balik ketika dibutuhkan untuk pemrosesan. Contoh perangkat keras menyimpan seperti disket, CD, USB, dan DVD. Baiklah, yang kedua adalah perangkat lunak. Fungsi perangkat lunak ini adalah untuk menjalankan perangkat keras. Perangkat lunak yang diperlukan adalah operating system seperti Windows atau OS yang lain. Perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Office, Adobe Acrobat, dan perangkat lunak pendukung lainnya. Baiklah, itu saja pemaparan singkat dari saya tentang komponen yang ada di perpustakaan digital. Baiklah, di sini nanti saya akan memaparkan link dari jurnal sumber yang saya ambil. Baiklah, itulah pemaparan singkat dari saya tentang perbedaan perpustakaan dan komponen yang ada di perpustakaan digital. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Anggraini dengan NIM A1D5 19019. Di sini saya akan menjelaskan proses perpustakaan digital. Suyadari mengatakan proses digitalisasi dibedakan menjadi 3 kegiatan utama. Yang pertama, scanning, yaitu proses memindai, menyekan dokumen dalam bentuk cetak dan memindahkannya ke dalam berkas digital. Berkas digital dalam contoh ini yaitu berkas PDF. Yang kedua, editing, yaitu proses mengolah berkas PDF ke dalam komputer dengan cara menambahkan watermark, daftar isi, catatan kaki, password, dan lain sebagainya. Yang ketiga, uploading, yaitu proses mengisi, menginput metadata, dan mengupload berkas tersebut ke digital library. Selanjutnya yaitu infrastruktur perpustakaan digital. Sucahyo dan Rudaviani mengatakan terdapat 3 elemen penting dalam perkembangan sistem informasi. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras yang dimaksud di sini yaitu 1. Web server, database server, FTP server, mail server, printer server, dan proxy server. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan di sini ialah yang bersifat bebas, terbuka, gratis. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang digunakan di pengembangan sistem informasi yang pertama yaitu database administrator, yaitu sebagai petanggung jawab kelancaran basis data. Yang kedua, network administrator, yaitu sebagai penanggung jawab kelancaran operasional jaringan komputer. Yang ketiga yaitu sistem administrator, yaitu sebagai penanggung jawab siapa saja yang berhak mengakses sistem. Yang keempat, webmaster, yaitu penjaga agar website serta seluruh halaman yang ada di dalamnya dapat beroperasi sehingga dapat diakses oleh pengguna. Yang kelima yaitu web designer, yaitu sebagai penanggung jawab website tampilannya dan juga menentu isi website. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Yuliana, NIM A1D519029. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang strategi pengembangan perpustakaan digital. Dalam mengembangkan perpustakaan digital, hal yang harus kita lakukan adalah perencanaan sistem perpustakaan digital. Perancangan ini meliputi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama yaitu siklus pengembangan sistem.
Hal yang harus dilakukan dalam perancangan sistem perpustakaan digital ini adalah dengan memeriksa sistem berdasarkan studi kelayakan dan rencana proyek. Yang kedua yaitu pemeriksaan sistem. Pemeriksaan sistem merupakan suatu kegiatan memeriksa apakah sistem yang ada dalam perpustakaan telah siap mengembangkan perpustakaannya. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan kelayakan organisasi dan pemeriksaan kelayakan ekonomis. Yang ketiga, analisa sistem. Analisa sistem ini mengacu pada kebutuhan dari perpustakaan, analisa apakah sistem yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Yang keempat yaitu rancangan sistem. Rancangan sistem ini mengarah pada rancangan antarmuka, rancangan data berupa database dokumen, database user, sistem backup, dan sistem mirroring. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vivian Jeli dengan NIM A1D519015. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang strategi pengembangan sistem perpustakaan digital. Adapun materi selanjutnya adalah keterlibatan unsur pengembangan sistem. Keterlibatan unsur pengembangan sistem ini melibatkan tenaga luar atau perpustakaan dalam mengembangkan sistem perpustakaan digital. Nah, adapun langkah-langkah pengembangan perpustakaan digital. Yang pertama yaitu mengumpulkan data dari setiap bagian perpustakaan digital. Kemudian kita menganalisis sistem. Menganalisis sistem ini menguraikan komponen-komponen untuk mengetahui bagaimana komponen tersebut dapat bekerja sama dengan saling berinteraksi satu sama lain dan untuk mencapai suatu tujuan perpustakaan tersebut. Nah, di sini juga ada menyusun struktur data. Sebelum kita menyusun struktur data, pastinya kita akan mengumpulkan data-data dari setiap komponen-komponen dari perpustakaan digital tersebut. Kemudian kita ada merangkai kajian sistem. Yang kemudian juga ada menyusun perangkat lunak dan melakukan uji coba. Nah, melakukan uji coba ini tujuannya adalah yang kita menguji coba apakah sistem perpustakaan digital ini dapat digunakan atau baik digunakan atau tidak. Nah, serta juga pelaksanaan pengembangan dan pelatihan. Nah, di sini juga ada perancangan pengembangan perpustakaan digital. Perancangan pengembangan perpustakaan digital ini adalah dapat dilakukan dengan cara menyusun ranstra atau anggaran atau GBHU. GBHU itu sendiri adalah garis besar haluan universitas yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah penelitian yang berjudul Pengembangan Digital Library sebagai Sumber Belajar dengan peneliti Cecep Kustandi dan Robinson Situmorang pada jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan pada tahun 2013. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana mengembangkan digital library sebagai salah satu sumber belajar mahasiswa dalam bentuk digital. Dan ada pula tujuan dalam penelitian ini ialah mengembangkan digital library sebagai salah satu sumber belajar mahasiswa jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan FIP UNJ. Pada pengembangan ini menggunakan model instruksional EDA yang terdiri atas 5 tahap. Yang pertama tahap analisis, yang kedua ada tahap desain, yang ketiga tahap pengembangan, yang keempat tahap implementasi, dan yang kelima tahap evaluasi. Yang pertama, tahap analisis sendiri ialah menganalisa secara keseluruhan, yaitu seperti kebutuhan belajar mahasiswa, karakteristik mahasiswa, dan lingkungan belajar mahasiswa. Tahap yang kedua tahap desain, yang dimana pembuatan spesifikasi produk. Tahap yang ketiga tahap pengembangan, yang terdiri dari
praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kemudian tahap yang keempat ialah tahap implementasi, ialah tahap uji coba terhadap produk yang telah dikembangkan. Kemudian yang kelima, tahap evaluasi adalah penilaian terhadap suatu produk, baik itu manfaat maupun dampaknya. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, maka Digital Library pada jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIPUNJ memiliki kriteria baik sebagai salah satu sumber belajar mahasiswa. Digital Library di sini juga berharap membantu mahasiswa maupun dosen dalam pemanfaatan ICT dalam perkuliahan, dan juga Digital Library di sini diharapkan agar meningkatkan motivasi dan minat mahasiswa terhadap proses pencarian sumber dan bahan untuk perkuliahan. Baiklah, di sini saya akan nge-review salah satu hasil penelitian dari mahasiswa Universitas Lampung, yaitu dengan tema pengabdian kepada masyarakat melalui diseminasi hasil penelitian terapan. Pada salah satu hasil penelitian ini terdapat judul mengenai perpustakaan digital yang sesuai dengan judul materi kelompok kami, yaitu membangun perpustakaan digital, yang diteliti oleh Ardiwinata, Zuriana, dan Ketut Artahni. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu kinerja perpustakaan digital dan tahap membangun perpustakaan digital. Yang pertama yaitu tahap membangun perpustakaan digital. Adapun tahap-tahap membangun perpustakaan digital yaitu yang pertama, analisa kebutuhan. Nah, kita harus menganalisa apa saja kebutuhan-kebutuhan yang perlu ada pada perpustakaan tersebut. Yang kedua, studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini apakah secara teknis layak? Kelayakan secara teknis ini menjadi faktor penentu pembangunan perpustakaan digital. Yang ketiga adalah memilih software. Memilih software hanya diperlukan apabila kita ingin menggunakan suatu database. Nah, yang terakhir adalah evaluasi seperti pada program dan kegiatan perpustakaan lainnya. Guna untuk membangun perpustakaan digital harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kinerja perpustakaan digital. Yang pertama itu ruang dan peralatan. Pada ruang, apakah ruang tersebut telah memenuhi syarat seperti aman dan nyamannya di saat digunakan. Adapun dengan peralatannya itu sendiri, apakah perpustakaan tersebut menyediakan peralatan seperti mesin fotokopi serta mesin untuk mencari modul-modul yang akan digunakan oleh pengguna perpustakaan. Yang kedua yaitu bahan perpustakaan yang terdiri dari ketersediaannya buku teks dan modul pratikum. Yang ketiga adalah penggunaan perpustakaan untuk layanan perpustakaan. Pada jam bukanya mencapai 8-10 jam per hari. Yang keempat adalah klasifikasi staf perpustakaan. Maksudnya di sini adalah latar belakang pendidikan dari staf perpustakaan. Yang terakhir adalah sistem informasi, yang mana yang terdiri dari jaringan internet dan rasio mahasiswa terhadap terminal komputer. Nah, mungkin itu saja review hasil penelitian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya kembali akan mengereview hasil penelitian, yaitu yang berjudul pengembangan sistem informasi perpustakaan digital sebagai wabah produk-produk mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Semarang. Yang mana penelitinya yaitu Agus Adi Rahmat dari Universitas Negeri Semarang. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana memproduksi sistem informasi perpustakaan digital sebagai wabah produk-produk mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Semarang. Dan yang kedua ada bagaimana keefektifan implementasi sistem informasi perpustakaan digital sebagai wadah produk-produk mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kumpulan dari skripsi atau dari hasil penelitian tersebut yaitu yang pertama, pengembangan sistem dengan metode Wonderful Model yang dikembangkan oleh Pressman, yaitu dengan melewati
alur analisis berupa analisis kebutuhan dan analisis pengembangan. Desain berupa desain arsitektur dan desain antarmuka. Coding dan testing menggunakan metode black box testing. Yang kedua adalah uji kelayakan sistem yang dilakukan kepada ahli media mendapatkan perolehan rata-rata persentase kelayakan sebanyak 96,5% dengan kriteria sangat baik. Kemudian, dari hasil uji coba kepada mahasiswa, didapatkan hasil rata-rata sebanyak 85% atau memberikan kriteria sangat layak seperti halnya penelitian oleh ahli media. Dan adapun yang ketiga yaitu sistem informasi perpustakaan digital dikatakan sebagai efektif berdasarkan hasil penelitian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem perpustakaan digital yang sudah dibangun oleh peneliti mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang sesuai dengan tujuan dan penelitian ini. Adapun hasil review yang telah saya dapatkan yaitu yang mana jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut sesuai apa yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.